Baik, karena banyak nih yang join, jadi kita mulai saja sambil hubungi juga temannya yang belum masuk di. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi sebelumnya belajar apa? IPA. IPA. Oh, sudah selesai belajarnya IPA. Sudah. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pekan lalu. Sebelumnya mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah adik-adik sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Siap. Siap, oke, semangat dong, ayo. Nah, jadi kita lanjutkan materi pekan lalu. Ada yang masih ingat tidak materi pekan lalu kita belajar tentang apa? Tentang pecahan. Iya, tentang pecahan. Pecahannya sampai mana kita belajar pekan lalu? Ada yang masih ingat? Desimal, persen. Iya. Mengubah pecahan. Oh iya. Oke. Berarti belajar ulang nih semuanya ini. Berarti kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, kemarin kan kita sampai di bilangan pecahan ini ya. Apakah yang di bagian sini sudah dijelaskan? Pecahan? Baru yang mengubah pecahan ke pecahan campuran, Kak. Oh iya, ya pecahan ke pecahan campuran. Oke. Jadi kita coba sebentar deh. Sampai di mengubah pecahan ke pecahan campuran. Oke. Kita lanjutkan nih Pak. Jadi yang itu kita ubah. Sebentar. Ya, jadi kita lanjutkan itu atau sudah paham semua nih? Mau dijelaskan itu atau tidak yang mengubah ke desimal, persen, sama per mil? Yang ini tunggu. Yang ini sudah tahu atau belum? Mengubah ke bentuk koma-koma. Belum? Jadi saya jelaskan ini saja deh. Sebentar. Sudah tampil di oke. Kemarin kan itu yang sampai mengubah ke pecahan campuran. Adik-adik masih ingat? Misalnya kalau saya kasih soal begini. Berapa ya? 7/2. Bagaimana caranya mengubah ke bilangan campuran?
Ada yang masih ingat? Kemarin bagaimana? Oke, kalau adik-adik sudah lupa caranya itu, misalnya kita ubah ke bentuk campuran kan, kita ubah ke bentuk campuran. Kalau yang saya sering gunakan itu caranya seperti ini, 7/2. Kan bisa ubah ke bentuk begini. 7/2 itu sama dengan berapa tambah berapa, berapa tambah berapa. Ingat atau tidak? 6 tambah 1 per 2. 6 tambah 1/2. Kemudian diapakan lagi? Ada yang masih ingat? 6/2 ditambah 1/2. Iya, pintar. 6/2 ditambah 1/2. Bisa diubah ke bentuk begini. Yang lain paham tidak? Kenapa bisa Kak diubah jadi begitu Kak? Atau ada yang bingung-bingung? Ini kan 7. 7 kan kita bisa ubah ke 6 ditambah 1/2. 6 ditambah 1. Toh? Terus karena sudah begini bentuknya, bisa bagi 2. Bagi 2-nya menjadi 6/2 ditambah 1/2. Yang ini paham kenapa bisa diubah ini jadi begini? Enggak. Enggak? Oh, enggak. Sebentar. Karena toh ini penyebutnya sama Kide. Coba sebentar. Misalnya di sini 3/2 sama dengan, misalnya saya tulis di sini 2 ditambah 1. 3 kan sama dengan 2 ditambah 1/2. Yang ini paham? Paham. Ya, 3 ditambah 1/2. Nah, kalau mau ini kalau dipisah begini sama Ji sebenarnya, sama misalnya ini 2/2 ditambah 1/2. Sama Ji sebenarnya yang di sini sama yang di atas ini. Hanya saja saya pisah Yang penting ingat 2/2. Tetap di bawahnya itu angka 2 karena di sini 2. Jadi bisa pisah. Misalnya misalnya di sini 2 ditambah 3/5. Nah, ini bisa kau ubah jadi begini, 2 per berapa? 5. Iya, 5. ditambah 3/5. 3/5. Sama Ji, cuman kan kita pisah mau 2-nya itu punya 5 sendiri, 3-nya 5 sendiri. Tapi kalau mau tambah sama Ji nanti hasilnya yang ditambah itu cuman yang di atas ini. Kalau ditambah 2 ditambah 3 berapa? 5. 5. Yang di bawahnya ini karena sama, karena dia berupa penjumlahan, tidak usah kita tambah yang ini sama ini, tidak perlu karena sama bentuknya di bawah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ini. Jadi sebenarnya ini dipisah sama ini bentuknya sama Ji, cuma cara penulisannya Ji beda. Dipaham? Paham. Oke, kita lanjut. Lanjut materi selanjutnya. Oh, ini tadi campuran ya. Sampai mana lagi tadi? Sebentar. Ya, udah. Kan tadi 7/2. 7 sampai 7/2. 7/2 sama dengan 6 ditambah 1/2. Nah, bisa kita ditulis menjadi berapa ini? 6/2 ditambah 1/2. Iya, 6/2 ditambah 1/2. Saya tulis begini toh. Kemudian ini kita bisa hitung 6 dibagi 2 berapa? 3. Iya, 3 ditambah 1/2. Atau bisa kita tulis seperti ini, 3, 1/2.
Begitu. Sampai sini paham? Paham. Yang lain? Apakah ada yang masih Paham. bingung? Paham? Paham, Kak. Iya, jadi caranya itu kalau bimbing Ki, ingat Ki, 7 itu berapa ditambah berapa? Oh Kak, 7 itu 6 ditambah 1, bisa juga 5 ditambah 2, bisa juga berapa? 4 ditambah 3. Misalnya kita ubah, misalnya kita ganti di sini. Misalnya saya ganti menjadi di sini, saya ganti sebentar. Misalnya saya ganti menjadi 4 ditambah 3 per 2. Ini jadinya berapa? 4 per 2 ditambah 3 per 2. Iya, 4 per 2 ditambah 3 per 2. 4 dibagi 2 berapa? 2. 2 ditambah 3 per 2. Toh, jadi hasilnya beda juga toh. 2, 3 per 2. Berarti 2, 3 per 2. Ini nilainya sama seperti yang tadi. Yang tadi kita dapat berapa? Ada yang masih ingat? 3, 1 per 2. Iya, berarti 3, 1 per 2 itu hasilnya sama dengan ini. 3, 1 per 2 itu sama dengan 2, 3 per 2 atau sama dengan berapa yang tadi? Soalnya 7 per 2. Berarti bentuk pecahan campurannya itu bukan cuma 1. Oh, berarti bukan cuma 1 ya Kak? Iya, bergantung dari ini. Misalnya kita ini kan dari pertama yang kita uraikan menjadi 6 ditambah 1. Kemudian kita ganti di sini jadi 4 ditambah 3, berarti bergantung dari ini. Dipaham? Paham. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalau yang ini, oh ya, kita ulang di situ. Coba yang ini, soal yang kemarin kita ulang lagi. 9 per 2. Bagaimana itu kalau 9 per 2? 9 per 2 itu sama dengan berapa? 8 tambah 1. Iya, bisa 8 tambah 1, bisa 4 tambah 5, Dik. Sekarang kita ambil Ki yang 8 tambah 1. 8 tambah 1 per 2. Jadi berapa? 8 per 2 tambah 1 per 2. Iya, 8 per 2 tambah 1 per 2. Terus 8 dibagi 2 berapa? 4. 4 ditambah 1 per 2. Berarti menjadi 4 berapa? 4 1 per 2. 4 1 per 2. Ini bentuk pecahan campuran dari 9 per 2. Sampai sini paham? Ya, Kak. Oh iya. Kemudian kita ubah Ki ke bentuk desimal. Nah, misalnya saya mau ubah ke bentuk desimal. Nah, di sini saya ubah ke bentuk desimal. Bentuk desimal dari 9 per 2. 9 per 2 sama dengan bentar. Sembilan per 2 sama dengan berapa bentuk desimalnya? Nah, caranya itu pertama kita tulis Ki. Pernah Ki diajar waktu SD pembagian seperti ini, 9 terus di sini 2. Pernah? Pernah. Iya, ada yang masih ingat bagaimana cara membagi seperti ini? Berapa dikali berapa sama dengan mendekati 9? Iya, berapa 2 dikali berapa yang mendekati 9? 2 dikali 4. 2 kali 4 berapa? 8. Iya, berarti di sini kita tulis 4 toh, baru di bawahnya kita tulis 8. Iya kan? 2 dikali 4 hasilnya 8 toh. Terus kita kurangkan toh.
Jadi berapa 9 dikurang 1? 9 dikurang 1. Satu. Iya, satu. Nah, jadi pecahan kita kan mau ubah ke bentuk desimal. Berarti kita harus tambahkan, kita cari lagi nilai 2 dikali berapa. Oh, karena 2 dikali berapa tidak menghasilkan 1, jadi kita tambahkan Ki 0 di sini. Kalau kita tambahkan 0 di sini, harus ingat dikasih koma di belakangnya angka 4 di bagian atas. Kalau kita tambahkan 1 0 di sini, berarti kita kasih koma di sini. Paham yang di sini? Paham. Ya. Sehingga kita sebentar. Sehingga 2 kali berapa yang hasilnya 10? 2 kali 5. Iya, 5. Berarti kita tuliskan di sini 5 di atas. Terus kita tuliskan di sini 10. Terus 10 dikurang 10 berapa? 0. Nah, jadi kita dapatkan bentuk desimal dari 9/2 itu adalah 4,5. Sampai sini paham? Paham. Ya, karena hasilnya di sini 0. Kalau di sini masih 1, kita tambahkan lagi 0. Terus kita kalikan lagi berapa kali berapa, hasilnya 10. Terus kita tambahkan lagi angka. Karena di sini sudah 0, berarti kita sudah bisa berhenti. Berarti ini hasil desimal dari 9/2. Paham? Paham. Iya. Paham. Kemudian kita lanjutkan, ternyata ada cara lagi, cara kedua. Cara lain. Ada lagi cara lain. Nah, ada juga cara lain. Caranya itu kita tuliskan seperti ini. 9/2. 9/2 kita ubah Ki ke, misalnya kita sama-sama kali 5. Misalnya di sini kita kali 9/2 kita kali 1. 9/2 dikali 1 berapa? 1. 9/2 kali 1, 9/2. Berarti bisakah bilang ini sama dengan 9/2 dikali 5/5. Misalnya ambil kali 5/5. 5 dibagi 5 berapa? 1. Toh berarti 5/5 itu sama dengan 1. Toh berarti ini yang di bagian sini sama dengan yang di bagian sini, karena 5/5 itu sama dengan 1. Iya kan? Ya, kemudian kita kali 9 dikali 5 berapa? 45. 45. Iya. Kemudian 2 dikali 5 10. 10. Nah, kenapa Kak dikali? Tadi katanya tidak usah dihitung yang di bawah, karena di sini tandanya perkalian. Kalau dia penjumlahan, kemudian misalnya di sini 5, di sini juga 5, maka tidak usah dihitung yang di bawah. Tapi karena ini dia perkalian dan beda Ki juga angkanya. Beda Ki yang di sebelah sini kan dia, yang di sebelah sini kan dia 2, di sini 5. Jadi kita bisa kita kalikan. Jadi hasilnya tadi 45/10. 45/10, 45 dibagi 10. Nah, kalau bingung Ki, bisa Ki coret seperti ini, coret angka nolnya. Kalau kita coret angka nolnya, kita tambahkan koma di bagian sini. Nah, jadi hasilnya 4,5. 4,5. Kalau ini kan 10, kita coret Ki nolnya. Jadi di sini 4,5. 4,5 dibagi 1 berapa? 4,5 dibagi 1. 4,5.
Iya, jadi Kali. berapapun yang dibagi 1 hasilnya itu, misalnya 3 dibagi 1 berarti 3, 2 dibagi 1 hasilnya 2, begitu. Dipahami yang itu? Paham. Iya, jadi hasilnya 4,5. Jadi kita dapat hasilnya itu sama. Ini 4,5. Pakai cara ini kita kalikan dengan 1, kemudian kita ubah ke 5/5. Kemudian yang cara kedua ini tadi yang seperti bentuk pembagian kita yang pernah diajarkan oleh guru kita waktu SD, hasilnya juga 4,5. Jadi 4,5 ini juga 4,5, berarti benar. Berarti bentuk desimal dari 9/2 itu 4,5. Sampai di sini paham? Paham. Iya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Kenapa mesti dikali 5/5 Bu Guru? Kenapa bukan 10/10 misalnya atau bilangan yang lain? Oh iya. Kenapa mesti dikali 5/5? Karena di sini kan untuk mempermudah adik-adik. Di sini kan 2. Di sini kan angkanya saya tulis ulang di atas. Di sini 9/2. Kan awalnya dikali 1 itu sama dengan 9/2. Nah, di sini bisa kita cari pecahan yang ketika ini dikalikan pecahan angka atau angka tersebut hasilnya 10. Berapa kali 2 yang hasilnya 10? 2 kali 10. 2 kali 5. 2 kali 5. Toh berarti di bawah 2 kali. sini. Iya, di bawah sini kita kalikan 5. Nah, berapa bagi 5 supaya hasilnya 1? 5 bagi 5. Iya, jadi di sini 5/5. Makanya kita pilih 5/5 karena 2 dikali 5 itu 10. Jadi bisa nanti langsung dapat ini. Dapat hasilnya di sini 10. Terus ini yang di atas 9 dikali 5 kan 45. Jadi ingat Meki, kalau dibagi 10 Kak, dicoret Mami itu nolnya di belakang, terus dikasih koma Mami, jadi gampang Ki cara hitungnya. Bisa juga misalnya kita kali dengan 10/10. 9/2 dikali 10/10. Besar Ki berapa? 9 dikali 10 berapa? 90. 90. 90. Iya, 90. Terus 2 dikali 10? 20. 20. Nah, kita coret Ki di sini. Misalnya kan sama-sama 0 di atasnya, coret Mami 0-0-nya, tapi tidak usah ditambah koma karena atas sama bawah sudah ada 0-nya. Atau kalau dalam matematikanya bahasa bakunya itu kita bagi dengan 10. Ini bagi 10, ini bagi 10. Jadi kembali lagi ke 9/2 karena 90 dibagi 10 itu 9, 20 dibagi 10 itu 2. Toh berarti kembali Ki ke bentuk awal. Jadi kerja 2 kali Ki. Sementara kalau kita ubah ini tadi, ini kita kalikan dengan berapa yang hasilnya 10. Jadi lebih mudah Ki karena 4,5. Ingat Mami kalau begini 4,5 per 10 Kak. Per 10 berarti angkanya itu tonci, cuman ada komanya karena kita coret Ki di sini satu puluhan. Kita coret Ki nolnya, berarti kalau kita coret nolnya jadi Bu, bisa mungkin dikasih contoh lain Bu, kalau misalnya 3/5 ataukah berapa ya? 1/2 kalau mau diubah dengan cara seperti itu tadi. oh iya, bisa. Supaya mereka lebih. Makasih. Iya Ibu. Bentar, kalau misalnya kita ganti angkanya tadi kan 9/2, misalnya di sini ada 4/5. Nah, kalau 4/5 bagaimana Ki cari bentuk desimalnya? Bagaimana adik-adik? Ada yang paham? 4 dibagi 5. 4 dibagi 5. 4 dibagi 5. Iya, Moki pakai cara yang begitu. Nah ya, kalau cara 1 bisa juga.
Soalnya begini, tadi kan 4 dibagi 5, begini toh? Bagaimana kalau caranya begini? Atau jangan dulu kita yang ini, kita kembali ke cara yang kedua tadi. Soalnya begini, 4/5 dikali, kan dikali 1 kita itu sama dengan 4/5 dikali di sini. Kita lihat di sini. 5 dikali berapa yang hasilnya 10? 2. 2. Berarti di sini 2, berapa dibagi 2 hasilnya 1? 2 bagi 2. Iya, 2. jadi makanya di sini jadi 2 bagi 2. Karena pertama kita lihat dulu di sini yang 5-nya 5 dikali berapa hasilnya 10 dikali 2. Karena di sini 2, maka di atasnya juga harus 2. Karena 2 dibagi 2 hasilnya 1. Toh kita ubah saja dari 1 ini menjadi bentuk 2/2. Sampai di sini paham? Paham. Masih ada yang bingung-bingung? Oke, saya lanjut kalau begitu. Ya di sini 4 dikali 2 berapa? 8. 8. Iya, 8. 5 dikali 2 10. 10. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah 10 nih lebih gampang Ki, karena bisa Ki coret saja nolnya. Sehingga karena ini tidak ada angka di belakangnya, jadi kita taruh 0 di depan, baru di sini koma, baru di sini 8. Kemudian kan ada 1 di sini. Ada 1, kita bagi dengan 1. 0,8 dibagi 1 hasilnya berapa? 0,8 dibagi 1 hasilnya 0,8. Toh kan berapapun yang dibagikan dengan 1 hasilnya dia sendiri. Sampai sini paham? Halo. Paham. Yang lain teman-teman. Iya. Jadi Bu, yang penyebutnya yang bisa yang merupakan faktor dari 10 bisa dibuat seperti itu ya? Iya Ibu. Ya, artinya itu ya mungkin anak-anak yang penekanannya bahwa mengarahkan penyebutnya ke bilangan 10. Jadi kalau dia merupakan 10, maka dia bisa langsung gunakan itu untuk mengubah pecahan ke desimal. Iya. Pecahan biasa. Tapi kalau misalnya tidak bisa, bukan faktor dari 10 penyebutnya, maka gunakan saja cara lain yang itu cara pembagian. Iya, bisa. Seperti itu. Iya, jadi selanjutnya kita coba gunakan cara pembagian. Kan soalnya 4/5 ya, 4/5. 4/5. Kita ubah Ki ke bentuk pembagian seperti ini tadi, 4 yang di atasnya di dalam ya. Ini yang tadi disebutnya pembilang. Kemudian di sininya 5. Setelah itu bagaimana Kak? Kan tidak ada angka yang dimana 5 dikali berapa hasilnya 4. Tidak ada toh? Iya. Tidak ada. Maka kita harus tambahkan di sini 0 dulu terlebih dahulu. Kita tambahkan Ki 0. Ingat kita kalau ditambahkan 0 di sini, maka di atasnya harus dikasih koma karena tidak ada pi angka di depannya. Kita tulis juga nolnya 0, seperti itu. Kalau misalnya di sini sudah ada angka Kak 1, berarti kalau kita tambahkan 0 di sini, kita tambahkan mami koma, tidak usah ditambahkan 0. Tapi karena di sini tidak ada angka, jadi kita harus tambahkan dulu 0 baru koma. Sampai sini paham? Paham. Iya. Lanjut, berapa dikali 5 yang hasilnya mendekati 40? Berapa? 8. 5 kali 8. Berapa 5 dikali 8? 40. Iya, 5 dikali 8. Berarti kita tulis di sini 8. Jadi 5 dikali 8 hasilnya 40. Kita tulis lagi 40 di bawah karena 5 dikali 8 40 toh. Terus kita kurang 40 dikurang 40.
Nol. Nol. Iya, jadi karena sudah nol berarti habis. Pembagiannya sudah habis, jadi tidak usah lagi kita lakukan seperti yang tadi. Karena sudah habis berarti hasil akhirnya itu adalah ini 0,8. Sama tuh seperti yang di atas. 0,8 juga hasilnya. Iya kak. Iya. Iya kak. Adik-adik mami yang mana yang lebih mudah bisa pilih, mau pakai cara yang pertama, di sini, atau cara yang kedua di sini. Mau kalikan dengan 1, baru cari nih di sini berapa kali berapa yang hasilnya 10, atau kalau tidak bisa ada yang misalnya di sini angkanya 3 dikali berapa kan tidak bisa hasilnya 10. Jadi bisa pakai cara yang di bawah. Pakai cara yang langsung saja dibagi. Langsung saja dikasih masuk di sini. Jadi diperoleh hasilnya 0,8. Sampai di sini paham? Paham kak. Paham kak. Ada yang mau bertanya? Ada yang diam-diam mami ini mungkin nanti bingung-bingung sendiri. Bertanya. Lalu bertanya. Ada mau bertanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut Ki. Mungkin saya kasih satu soal lagi untuk mengubah ke bentuk desimal supaya adik-adik lebih paham. Soalnya di sini kita punya angka 5/3. Nih. 5/3. 5/3. Bagaimana misalnya mau pakai cara yang mana? Cara 1 atau cara 2? Mau pakai yang cara dibagi atau pakai cara ini yang dikali-kali? Yang mana mau pakai? Yang dibagi. Yang dibagi. Oke. Yang dibagi dulu, Dik. Yang dibagi, maka kita langsung saja. Bagaimana caranya kalau dibagi? 5 bagi. Iya, caranya itu 5 dibagi 3. Berarti di sini kita tulis 5, sini 3. Kemudian bagaimana selanjutnya? Berapa dikali 3 yang hasilnya mendekati 5? 1 dikali 3. Iya. 1 kali 3. 1 dikali 3 berarti kita tulis 1. 1 dikali 3, 3. Berarti kita tulis di sini 3. Toh? 1 dikali 3 hasilnya 3. Berarti kita tulis berapa kali berapanya itu kita tulis di atas ini, yaitu 1. Kemudian hasilnya ketika 1 dikali 3 hasilnya 3. Maka kita tulis di sini. Setelah itu diapain? Dikurang. Iya, dikurang. Dikurang kan kita sudah dapat angka di sini. Berarti 5 dikurang 3 berapa? 2. Nah, kemudian cari lagi. 3 dikali berapa yang hasilnya 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 2? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau tidak bisa kita apakan? Dikasih koma. Iya, dikasih koma, ditambahkan dulu 0 di sini, toh? Ditambahkan 0 di sini. Nah, ingat kita kalau menambahkan 0 di sini harus dikasih koma di bagian atas. Kita kasih koma. Nah, ketika ditambahkan 0, nah jadi 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20? 3 dikali 3 kali 6. 3 kali 6 berapa? 18. Bukan 3 dikali 7? Bukan. 3 kali 7 berapa? 21. Oh, kenapa tidak boleh 21? Karena melebihi 20. Iya, karena melebihi angka 20. Tidak boleh kasih masuk di sini 21, nanti hasilnya jadi minus, kan tidak bisa. Toh, jadi kita ambil berapa tadi? 6. 3 kali 6 berapa? 18. Iya, berarti 3 kali berapa? 3 kali berapa? Berapanya itu 6. Kemudian 3 dikali 6 18. Jadi kita tulis di sini 18. Kemudian kita
Kurangkan. Kurang Iya. 20 dikurang 18. 2. 2. 2. Nah, ternyata 2 lagi, Kak. Bagaimana ini, Kak? Bagaimana ini kalau 2 lagi? Ya, karena tidak ada angka 3 yang mendekati 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 2, kita tambahkan lagi 0 di sini. Nah, untuk penambahan 0 yang kedua tidak perlu Meki kasih tambah tanda koma di atas, tidak perlu, satu kali saja untuk penambahan komanya. Jadi seperti tadi, berapa kali 3 yang mendekati 20? 6 kali 3. 6 toh? Ya, Kita tulis lagi di sini 6 di atas. 6 dikali 3 berapa? 18. Iya, kita tulis lagi di sini 18. Terus kita kurangkan. Nah, ternyata hasilnya 2 lagi, Kak. Nah, berarti kita bisa katakan ini cukup sampai di sini saja karena hasilnya akan terus seperti ini. Jadi, hasilnya itu kalau di kalkulator hasilnya ini 1,6666. 6-nya panjang terus sampai tidak habis-habis begitu. Jadi kita cukup selesaikan saja menjadi seperti ini. Menjadi 2 angka di belakang koma. Atau nanti bergantung dari soalnya. Misalnya nanti soal yang diberikan Ibu Guru ubah menjadi bentuk desimal yang ada 3 angka di belakang koma. 3 angka di belakang koma berarti seperti ini. Kalau 3 angka di belakang koma seperti ini, berarti ada 3 angka. Ini kan 1, 2, 3. Ini kan koma. Berarti yang di belakangnya itu 1, 2, 3. Kalau tidak ada kata-kata seperti itu, berarti cukup adik-adik cukup lakukan seperti ini saja, 1,66. Kita akan dapat di sini 1,66. Berarti cukup sampai situ, tidak perlu lagi dihitung di sini karena dia tidak akan habis. Karena hasilnya bakal 2 lagi begitu. Dipaham? Paham. Oh, iya. Paham. Iya, jadi seperti itu. Coba kita gunakan cara pertama. 5 dibagi 5/3 dikali 1. Nah, bagaimana kalau begini? Atau bisa kita tulis begitu, 5/3 dikali berapa? 5/3. Misalnya kalau kita pakai cara tadi dikali 1, berarti misalnya mau kali dengan 10/10 lah. Karena kalau dikali 5 kan dia tidak menghasilkan 10 kan, 3 dikali 5 tidak ada perkalian yang dikalikan dengan 3 menghasilkan 10. Misalnya saya lakukan seperti ini, 5 dikali 10 berapa? 50. Iya, 50. 50. 3 dikali 10 30. 30. Nah, berarti 5 dibagi ini kan sama-sama ada angka 0 nih di belakangnya. Berarti kita bisa eliminasi atau kita coret seperti ini. Kenapa Kak ada dibilang coret-coret Kak? Nah, itu kalau coret-coret itu asalnya itu dari sini. Sebentar. Asalnya itu dari sini. Misalnya ini toh saya tulis di sini 50/30 dibagi 10/10. Atau bisa saya tulis begini, dibagi 1. Nah, terus ini yang di bawahnya di bagian sini 50/30 dibagi 1. Misalnya mau Kak ubah 1 ke bentuk berapa saja yang bisa menghasilkan 1. Misalnya saya ambil 10/10. 10/10 1 juga kan? Itu sama seperti 3/3, 2/2. Hasilnya 1. Karena ini mau Kak hilangkan, rencananya mau Kak hilangkan ini nolnya di kedua penyebutan pembilang, di kedua bilangan di sini. Jadi saya bagikan dengan 10. 5 dibagi 10 berapa? 5. Toh? 2. 5 dibagi 10, 5. Karena anggap saja coret ininya, atau bisa kita tulis begini, 50/10. Toh? Coret Q0-nya hasilnya 5. Toh? Kemudian di sini 30 dibagi 10, 30 dibagi 10 berapa? 3. 3. Toh?
Ini artinya dibagi 10, jadi bisa Ki kalau begini kan sama-sama ada nolnya, bisa Ki coret saja ini nolnya jadi hasilnya 5/3. Toh? Berarti Kak, kenapa ini Kak kembali lagi ke 5/3? Karena tadi tidak bisa diubah langsung ke per 10 kan? Berarti untuk daripada adik-adik pusing, kita gunakan saja cara yang di atas. Ini, seperti ini. Karena nanti ini akan yang di bagian sini akan diubah juga, dibagi juga seperti yang cara tadi. Caranya 5/3. Berarti kita gunakan seperti yang cara pertama. Itu seperti ini. Nah, kita gunakan nanti cara seperti ini. Sehingga diperoleh hasilnya 1,66. Ini 1,66. Sampai sini paham? Paham. Iya, karena di sini kan tidak beda Ki sama yang seperti sebelumnya yang sudah kita pelajari. Yang sebelumnya kan bisa Ki ubah ke 10. Kalau diubah ke 10 gampang Ki, ini seperti tadi kan 5 dikali berapa hasilnya 10, 2. Oh, berarti 4 dikali 8, 4 dikali 2 8. 5 dikali 2 10. Noh? Karena dia sudah bisa dikali 10. Kalau ada 10 bisa coret saja nolnya. Terus kita tambahkan koma di depannya. Jadi hasilnya 0,8. Sampai sini paham? Atau mungkin saya kasih lagi contoh soal, atau sudah paham semua di sini? Paham? Oke, kita lanjut. Bentuk persen. Kita ubah ke bentuk persen, 9/2. Ini kan soalnya tadi 9/2 pada awalnya, 9/2. Kita ubah ke bentuk persen. Bagaimana? Artinya persen itu artinya berapa per berapa? Persen itu bagaimana? Kita pelajari dulu persen. Berarti persen itu nama lainnya adalah per 100. Ya, 100 per 100. Persen itu per 100. Bentuknya seperti ini, persen. Ini persen. Persen itu seperti ini, persen. Nah, itu bentuk persen. Dibacanya persen. Nah, kita ubah gini. Bagaimana Kak cara ubah 9/2 diubah ke bentuk persen? Caranya itu kita kalikan dengan 100%. 9/2 dikali 100%. 9/2 dikali 100%. 100% itu artinya 100/100. Kalau 20% artinya berapa? 20/100. Iya, 20/100. Kalau 5%? 5/100. 5/100. Masih diingat? Jadi karena di sini 100%, berarti saya ubah menjadi 100/100 toh, karena 100% Ki. Kalau dia 20%, maka kita ubah menjadi 20/100. Tapi karena di sini 100%, jadi seperti ini, 100/100. Kemudian 9 dikali 100 berapa? 9 dikali 1 9. 9 toh, 9 dikali 1 9. Ditambah mami nolnya di sini. Nolnya ada 2 Kak. Oh, berarti tambah mami nolnya 2, 1 2. Gitu. Toh, ingat Ki. Ini kan 9 dikali 1. 9 dikali 1 9. Kemudian ada nolnya ternyata di belakang 2, ditambah mami di sini 1 2. Toh, kalau bingung-bingung Ki. Terus dibagi sama ini. 2 dikali 100 berapa? 200. Iya, berarti 2 dikali 1 ditambah mami nolnya 2. 2 dikali 1 2. Tambah mami nolnya 2 toh. Jadi 200. Jadi 200. Kemudian kita ubah Ki lagi ke bentuk seperti ini. Oh, bisa Ki. Bisa Ki begini. 900 dibagi 200. 900 dibagi 200 berapa?
Atau supaya gampang bisa ketahuan Ciki anggap Istirahat. iya. Kenapa, Dek? Sudah selesai Kak jamnya. Oh, sudah selesai. Jadi oke. Kalau gitu kita lagi pekan depan. Ibu bagaimana? Belum. Belum, Ibu. 8.40 sampai jam 9.40 nah 3 jam pelajaran. Sampai Halo? iya. Jamnya itu 8.40 sampai jam 9.40 karena 3 jam. 3 jam pelajaran itu 3 kali 20 menit. 60 menit. Berarti tidak ada jam istirahat. Iya, ada. Tapi kan itu aku bilang kan 3 jam. 3 jam Iya, sama Ibu. 3 berarti kali 20. Berarti jangan istirahat nah, sambung saja sebentar di istirahatnya. Iya, Kalau di selesai, Bi. jadwal Iya, satu Oke. kali Nah, Iya. jadi sampai jam 9.40 9.40 Ibu. ya. Jam 9.40 selesai. Jangan tidak mungkin nanti disambung lagi. Ya. Sebentar istirahat. Ini bukan offline. Masa mau lagi masuk sebentar setelah jeda istirahat. Oke, lanjut saja Ibu. Tinggal Iya. sedikit juga. Iya, jadi kita ubah bentuknya seperti ini, kita lanjut. Kita ubah menjadi seperti ini. Tadi anggap nih saja tidak ada nolnya di belakang. Anggap nih saja tidak ada nolnya di belakang. Jadi 9 dibagi 2 berapa? 4,5. Iya, 4,5. Nah, ingat kita kalau di sini ada 2 nol yang kita simpan. Toh 2 nol. Jadi bisa ubah jadi bentuknya seperti ini. Kan kalau 4,5 berarti butuh dia 0. Kalau kita kalikan dengan 10 berarti 45. Toh 4,5 dikali 10 berarti terhapus ini komanya jadi 45. Sampai sini paham? Dipaham Ji? 4,5 dikali 10 hasilnya 4,5, berarti berapapun yang koma-koma ketika dikali 10 berarti maju Ki. Misalnya di sini 0,05. Nah, saya kalikan dengan 10. Berarti hasilnya itu maju Ki, ini nolnya. Komanya pindah dari sini jadi di sini jadi 0,5. Terus di sini kan 4,5. Kita kalikan dengan 10 berarti hilang Ki angka komanya karena di belakang koma ini ada satu angka. Berarti kalau dikali 10 jadi 45. Sampai di sini paham? Oke. Jadi di sini kan 4,5 dikali 10, tapi kan tadi ini 2 angka Ki. 2 angka kita yang kita simpan, 2 angka 0 yang kita simpan, berarti kita kali 100. Berarti ketika 4,5 dikali 10 hasilnya 45, berarti karena 100 kita tambah lagi 0 di sini. Jadi 450%. Sampai sini paham? Atau masih ada yang bingung? Atau bisa juga kita ubah langsung begini. 9/2 dikali 100. Toh 100%. Saya tanggi langsung begini. 100 dibagi 2 berapa? 100 dibagi 2. 10 dibagi 50. Iya, 10 dibagi 2 kan 5. Berarti tambah mami nolnya 1. Berarti misalnya di sini 10 dibagi 2 dibagi 2 kan di sini 5. Nah, ternyata masih ada nolnya 1, berarti 50 toh. 50 dikali 5 dikali 9 berapa? 45. Tapi di sini masih ada nolnya 1, jadi kita kasih tambah di sini jadi 450%. Begitu. Kalau sampai sini paham?
Paham. Paham. Oke, berarti langsung Ci, misalnya 9 per 2. Misalnya ini 100. Sini 100. Berarti 100 dibagi yang di bawah. Misalnya di sini dalam hal ini 100 dibagi 2 itu 50. Kemudian 50 kita kalikan dengan 90, hasilnya 450. Jangan lupa kita tambahkan persen karena kita ubah ke persen, ke bentuk persen. Yang ini paham? Paham. Iya. Paham, Kak. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada saya lanjut dulu, nanti adik-adik bisa bertanya. Kalau ada bingung langsung saja bertanya. Terus kemudian kita ubah lagi ke bentuk per mil. Misalnya di sini kita kasih sama misalnya supaya tidak bingung, di 9 per 2 diubah ke bentuk per mil. Masih diingat per mil itu berapa pekan lalu per mil? Ada per 1000. ada per mil. Iya, per 1000. Per mil, 1 per mil itu sama dengan per 1000. Toh? Kemudian misalnya ini kita ubah ke bentuk per mil. Maka sama seperti tadi, kita kalikan dengan 1100. Sebentar. Kita kalikan dengan 1000 karena per mil itu per 1000. Per mil itu bentuknya kemarin seperti ini. Nah, itu per mil. Sini. Kalau persen kan seperti ini. Kalau per mil itu dia seperti ini. Nah, kalau ini tadi kemarin per 100, ini per 1000. Per 1000. Jadi di sini kita kalikan dengan 1000 per mil. Toh, kalau yang persen tadi kita kalikan dengan 100%. Ini 100%. Tenang. Terus kita ubah ke ini, kita kali sama seperti yang tadi persen. Caranya itu kita bagi 1000 dibagi ini, atau bisa kita tulis menjadi seperti ini adik-adik. 9 dikali 1000 per mil dibagi 2. Bisa kita tulis seperti ini. Ini yang di bawah sama di atas sama, Ji. Jadi misalnya karena ini perkalian, bisa kita lakukan pembagian hanya kepada ini, bisa juga hanya kepada ini, bisa juga langsung hasil dua-duanya. Tapi supaya mempermudah, kan ini angka 1000, ibaratnya kalau kita anggap tidak ada nolnya 2, di sini anggap saja tidak ada nolnya 2, jadinya 10. 10 dibagi 2 berapa? 5. 5, toh? Berarti 9 dikali 10 dibagi 2, 5. Tapi ingat Ki, kalau masih ada nolnya tadi 2, kita simpan. Jadi kita tambahin Mami di sini nolnya 2. Jadi 1000 dibagi 2 itu 500. Toh? Karena ini yang 1000-nya sudah saya bagikan dengan ini, maka di bawah sini tidak perlu lagi ada per 2-nya karena sudah saya bagikan. Ibaratnya saya coret ini sama ini. Toh? Saya coret ini sama ini. Tidak usah lagi tulis di bawahnya per 2. Jadi 9 dikali 5 berapa? 45. Iya, 45. Ingat lagi ada nolnya di sini. Tambahin 2, 1, 2. Oh, jadi hasilnya itu bentuk per mil dari 9 per 2 itu hasilnya 4.500 per mil. Caranya itu kita kalikan dengan 1000 per mil. Hasilnya itu 4.500 per mil, seperti itu. Kita kalikan dengan itu, kita lakukan operasi matematika, kemudian menghasilkan 4.500 per mil. Sampai sini paham? Paham. Ada yang bingung-bingung? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya adik-adik? Oke, supaya kita lebih paham, kita lanjutkan lagi satu contoh soal. Nanti kita ubah ke campuran, ubah ke desimal, kemudian ubah ke persen lagi. Setelah itu kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi perhatikan baik-baik. Misalnya di sini itu contoh soalnya angka yang cukup besar. Kalau tadi kan angka yang kecil-kecil, coba kita tes kemampuan tak. 17/4, misalnya 17/4, besar tuh angkanya 17 Ki.
Mungkin ada juga bilang, Dede kakak malasku besar sekali angkanya. Nggak usah kita takut deh, nanti karena kalau di ujian mungkin bisa lebih susah lagi soalnya, jadi kayak terbiasa mungkin kalau kerjakan yang angka-angka besar toh. Nah, kita ubah ke bentuk campuran dulu. Masihnya tadi kalau ubah ke bentuk campuran diapakan? 17 itu sama dengan berapa ditambah berapa? 16 ditambah 1. Iya, 16 ditambah 1 per 4. 4. Nah, kita ubah jadi berapa ini? 16 per 4 tambah 1 per 4. Iya, pintar. Semua Mi. 16 per 4 tambah 1 per 4. 16 dibagi 4 bisa atau tidak? Bisa. Berapa? Bisa. 4 Berapa? kali 4. Iya, 4 toh. 16 dibagi 4 perkali-kalian toh. 16 dibagi 4, 4. Ditambah 1 per 4. Jadi hasilnya berapa? 4 1 per 4. Iya, jago semua Mi. Masya Allah, 100 Mi nanti nih ujiannya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ubah ke bentuk desimal. Nah, kita mau pakai cara yang dibagi atau mau pakai cara yang dikali-kali? Dibagi dulu. Dibagi Miri, oke. Di 17 per 4. Nah, kita bagi Ki. Berarti di sini dalamnya 17 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya 17? 4 kali 4 yang 16. 4 kali 4, 16 berarti di sini kita tulis 4. 4 dikali 4 hasilnya 16. Berarti 16 kita tulis di sini. Kemudian kita apakan ini? Kurang. Iya, kurangkan berapa hasilnya? 1. 1. Nah, kemudian begini bagaimana? 4 kali berapa yang ada? Iya, Tambah. iya, karena 4 dikali berapa? 4 tidak ada angka yang dimana 4 dikali berapa hasilnya 1, maka kita harus tambahkan Ki di sini 0. Toh? Ingat Ki, kalau ditambahkan 0 di belakang sini, jadi kita harus tambah di sini berapa? Kita tambah di atasnya apa? Koma. Jadi kalau kita tambahkan 0 di situ harus kita tambahkan koma di bagian atas. Setelah itu 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 10? 2. 4 dikali 2. 4 dikali 2 berapa? 8. Iya, berarti kita tulis di sini 2. Iya, 4 dikali 2 4 dikali 2 berapa? 8. Berarti kita tulis di sini 8. Kita kurangkan berapa hasilnya? 10 dikurang 8. 2. Iya, 2 toh. Kemudian bagaimana ini? 4 dikali berapa yang hasilnya 2? Tidak ada toh? Ada atau tidak? Kali berapa yang hasilnya mendekati 2? Tidak ada. 2 lebih kecil daripada 4. Berarti kalau begitu kita butuh tambahkan 0. Iya, 0. tambahkan 0. Kita butuh tambahkan 0 karena tadi sudah Mi ada komanya, tidak perlu Miki lagi tambahi koma di sini. Jangan Miki tambahi koma karena ada Mi komanya. Penambahan koma itu cukup 1 kali. Cukup 1 kali, tidak ada nanti tambah koma begini, tidak ada, salah itu nah. Jadi 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20? 4 kali 5. Iya, 4 dikali 5 berarti di sini 5. 4 dikali 5 berapa? 20. Iya, kita tulis di sini 20. 20 dikurang 20? 0. Iya, 0. Nah, jadi kita dapati kalau sudah 0 berarti sudah habis pembaginya, berarti tidak usah kita lakukan pembagian lagi. Jadi di sini kita dapati hasilnya 4,25. Berarti bentuk desimal dari 17 per 4 itu 4,25. Sampai di sini paham? Paham. Iya, oke. Sebentar. Habis ini ada pelajaran apa? Ya, sudah bisa. Ya, Ibu.
Habis ini bahasa Indonesia ya? Iya. Iya, jadi karena jam sudah menunjukkan 9.39, sudah mau 9.40, jadi mungkin kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan masuk ke pembelajaran bahasa Indonesianya ya. Ya, Bu, makasih, Bu. Iya, Makasih, Bu. sama-sama. Masih Kak. Iya.